Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua hukum fikih kontemporer. Yang pertama mengenai transgender dan yang kedua tentang praktik transplantasi organ. Yang pertama, kita bahas soal transgender. Secara istilah, transgender adalah kondisi ketika identitas gender seseorang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya saat lahir. Dalam literatur fikih Islam, fenomena ini tidak langsung disebut transgender, melainkan dibagi secara rinci ke dalam beberapa kategori medis dan perilaku. Yang pertama ada khunsa ghair muskil, kelamin ganda medis yang jelas. Ada orang yang terlahir dengan kondisi biologis memiliki dua alat kelamin, namun secara medis salah satunya jauh lebih dominan. Misalnya, ia memiliki dua kelamin luar, tetapi organ di dalamnya memiliki rahim, ovarium, dan dominan hormon perempuan. Nah, dalam Islam, orang ini sangat dianjurkan melakukan operasi penyempurnaan medis untuk memperjelas identitas aslinya. Mengapa? Berdasarkan kaidah fikih ad-darru yuzalu, yang berarti bahaya atau kesulitan itu harus dihilangkan. Nah, sejalan dengan hal ini, Fatwa MUI tahun 1990 juga memperbolehkan hal ini demi kemaslahatan hidup dan kejelasan status hukum ibadah serta waris mereka kelak. Yang kedua ada khunsa muskil, kelamin ganda yang sangat rumit untuk diidentifikasi. Ini adalah kondisi bawaan lahir di mana tanda kelaki-lakian atau tanda keperempuanan benar-benar sama-sama kuat dan sulit diidentifikasi. Islam memandang ini sebagai takdir ilahi. Pembagian warisnya pun diatur secara khusus oleh para ulama madhab dengan prinsip kehati-hatian. Biasanya ditunggu sampai mereka menginjak usia dewasa untuk melihat tanda biologis mana yang akhirnya muncul. Yang ketiga ada mukhannats dan mutarajjilah. Kategori ketiga ini adalah mereka yang lahir dengan organ tubuh normal dan sempurna, tetapi karena salah pergaulan, salah pengasuhan, atau moral yang lemah, mereka sengaja mengubah gaya bicara mereka, berpakaian mereka, dan berperilaku menyerupai lawan jenis. Laki-laki yang meniru perempuan disebut mukhannats, dan perempuan yang meniru laki-laki disebut mutarajjilah. Tindakan yang dibuat-buat ini secara tegas dilarang dan mendapat laknat dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat ada transseksual atau operasi kelamin atas dasar keinginan. Nah, ini adalah kondisi orang yang fisiknya normal dan sempurna, tetapi sengaja menjalani operasi ganti kelamin semata-mata karena dorongan psikologis atau keinginan pribadi mereka. Nah, hukumnya adalah haram mutlak. Landasannya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 119, di mana Allah menegaskan bahwa mengubah ciptaannya tanpa alasan darurat medis merupakan bentuk tipu daya setan. Dalam hukum waris Islam, status mereka sama sekali tidak berubah. Mereka tetap dihitung berdasarkan jenis kelamin asli saat mereka lahir. Nah, sekarang kita akan beralih topik yang kedua, yaitu transplantasi organ atau pencakokan organ. Secara fikih kontemporer, ini disebut sebagai naklul ada alal insan, yaitu pemindahan jaringan atau organ tubuh dari satu individu ke individu lainnya demi tujuan pengobatan. Dalam dunia medis, pendonor organ bisa dikategorikan sebagai menjadi beberapa jenis, diantaranya living donor, donor yang masih hidup dan sehat, seperti donor darah atau satu ginjal, dan kadaver donor, donor yang sudah meninggal dunia, seperti donor kornea mata atau jantung. Bagaimana hukum Islam memandang transplantasi organ? Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa transplantasi organ hukumnya mubah atau diperbolehkan, bahkan bisa bernilai ibadah yang sangat mulia. Mengapa demikian? Ada tiga landasan Al-Quran yang sangat kuat. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 2. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Mendonorkan organ untuk menyelamatkan nyawa orang lain adalah puncak dari sikap tolong-menolong. Dan surat Al-Hasyr ayat 9, ayat ini memuji orang-orang yang mengutamakan kepentingan orang lain meskipun diri mereka sendiri sedang dalam kesulitan. Yang ketiga ada surat Al-Maidah ayat 32, di mana Allah menegaskan bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia lainnya. Namun ingat, kebolehan ini mengikat syarat yang sangat ketat. Yang
pertama, pengambilan organ tidak boleh menyebabkan kematian atau bahaya fatal bagi si pendonor yang masih hidup. Yang kedua, sama sekali tidak boleh ada unsur jual beli organ tubuh. Tubuh manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, bukan komoditas komersial. Yang ketiga, harus dilakukan oleh tim medis ahli yang kredibel dan terbukti aman secara prosedur medis serta dilindungi oleh hukum positif di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, dari dua pembahasan tadi kita bisa menarik satu kesimpulan penting, yaitu Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Islam membuka pintu lebar-lebar untuk teknologi medis yang sifatnya menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan penyakit seperti transplantasi organ. Tetapi di sisi lain, Islam memberikan batasan yang tegas terhadap modifikasi tubuh yang melanggar kodrat, termasuk fitrah biologis atau sekedar menuruti ego nafsu seperti transseksual. Batasan ini dibuat bukan untuk mengekang manusia, melainkan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia itu sendiri sesuai dengan fitrah ciptaannya. Semoga penjelasan materi fikih kontemporer ini menambah wawasan dan membuat kita semakin bijak dalam menyikapi perkembangan zaman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.